beritanya cukup menggemparkan karena Betul. perbuatan yang dilakukan cukup sadis, Tetikers, sangat sadis bahkan karena bos ruko ini dicor sendiri oleh sang anak Salah buah satu ya, iya karyawannya lah ya, bisa dikatakan karyawan begitu. yang membangun ruko beliau gitu. Betul. Nah, salah satu yang juga, menjadi hambatan dalam, kasus ini juga adalah karena seperti yang kita tahu bahwa, terduga pelaku ini memang bekerja sebagai kuli bangunan, jadi tahu tekniknya gitu, sehingga membutuhkan, ya banyak gabungan, juga untuk akhirnya menghancurkan cor tersebut gitu Benar, ya, dan akhirnya 20 petugas damkar dilibatkan. Dan betul. kini udah tersambung sama Ivani yang melaporkan langsung dari Polres Polres Jakarta Timur. Jakarta Kita Timur. sapa Ivani, Halo, selamat sore. halo selamat sore. Selamat sore Ivani, Nah, boleh dong diceritakan ke kita hasil dari konferensi pers yang sudah disaksikan tadi barusan? Ya, jadi tadi sore ini Polres Metro Jakarta Timur baru saja melakukan konferensi pers terkait penemuan jasad begitu yang jasadnya dicor di suatu proyek bangunan ruko di Jakarta Timur begitu. Lah, ternyata dari hasil konferensi ini tadi diketahui bahwa motif pelaku melakukan hal tersebut adalah diduga karena sakit hati begitu. Jadi awalnya si korban ini yang memiliki proyek bangunan ruko itu ini mengajak pelaku untuk melapor ke polisi karena ada dugaan pencurian begitu. Jadi korban ini beberapa kali barang-barang yang ada di proyeknya itu dicuri, hilang begitu, sehingga korban berencana mengajak pelaku untuk melakukan pelaporan. Namun pelaku ini menolak beberapa kali, ayo diajak dulu, dipaksa, lalu pelaku menolak hingga terjadi argumentasi dan akhirnya si pelaku ini menampar begitu, memukul si korban. Lalu di pukulan kedua berhasil ditangkis dan akhirnya si korban didorong oleh pelaku, jatuh dan akhirnya pelaku mengambil batu bangunan dan akhirnya dipukulkan hingga korban meninggal dunia seperti itu. Dan ini pada saat korban meninggal dunia ini pelaku tidak langsung mengecor jasadnya begitu. Terlebih dahulu korban meletakkan, lalu pada sore harinya kembali dilihat, lalu diseret ke belakang dan baru 2 hari setelahnya karena jasad korban ini sudah mulai dikerubungi lalat begitu, artinya pelaku maksud saya mengecor jasad korban tersebut seperti itu. Tapi berbeda hari berarti ya? Pembunuhan dengan pengecoran beda hari. Baik, Ivani mungkin pembunuhan itu terjadi pada tanggal 16. Sebetulnya kita juga ingin tahu bagaimana awal mula terungkapnya kasus ini, karena juga oleh terduga pelaku juga korban disembunyikan gitu. Bagaimana awal mulanya akhirnya sampai diketemukan korban dalam keadaan sudah tercor begitu? Iya, jadi awalnya ini Polres Jakarta Timur menyelidiki dari laporan istri korban yang melapor ke Polres Jakarta Timur atas hilangnya suaminya seperti itu. Akhirnya Polres Jakarta Timur melakukan penyelidikan, lalu juga diselidiki melalui CCTV dan dilihat bahwa saat itu memang ada pelaku yang masuk begitu ke bangunan, lalu keluar dengan gelagat yang mencurigakan dan tidak terlihat korban begitu itu keluar bersama pelaku sehingga ditelusuri dan akhirnya ditemukanlah begitu jasad figure itu. Dan saat itu si kuasa hukum juga sempat mencium bau seperti bangkai begitu pada proyek bangunan ruko tersebut, sehingga akhirnya diketahuilah bahwa ada jasad dalam proyek ruko tersebut. Baik, Ivani, apakah proses ini semua dilakukan sendiri oleh terduga pelaku atau ada kemungkinan orang lain yang ikut dilibatkan? Ya, sejauh ini masih hanya satu pelaku begitu yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi masih belum ada terduga pelaku lainnya seperti itu. Karena waktu itu memang kuli-kuli bangunan yang lainnya sebagian mogok kerja begitu. Baik, kemudian apa tindak lanjutnya setelah kasus ini ya diketemukan gitu ya terduga pelakunya, dan kemudian apa tindakan selanjutnya yang mungkin kita bisa tahu? Termasuk tuntutan hukumannya ya? Ya baik, jadi untuk pelaku ini selanjutnya pasal yang dipersangkakan yakni pasal 338 KUHP atau pasal 351 ayat 3 KUHP
dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dan atau 363 KUHP dengan ancaman pidananya tertinggi adalah 15 tahun penjara dan terendah adalah 7 tahun penjara. Polisi juga sudah menyita beberapa barang bukti, di antaranya adalah satu buah puing batu behel yang digunakan pelaku untuk memukul korban begitu sebelum akhirnya dicor. Lalu juga ada pacul yang digunakan untuk mengaduk semen, lalu ada baju dan juga handphone serta ATM milik korban dan juga CCTV yang sedang dalam proses penyitaan. Karena memang setelah korban dibunuh ini pelaku mengambil ATM korban dan menarik sejumlah uang, mentransfer uang dari ATM korban ke ATM pelaku sebesar 64 juta rupiah seperti itu. Wow. Baik. Baik, Ivani, terima kasih banyak atas laporannya. Kami nantikan laporan-laporan terkini dari lokasi selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat sore.